Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yohanes 6 ayat 30 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum Nats ini ada 3 perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan para murid dan orang-orang banyak ketika itu. Yang pertama, Yesus memberi makan orang banyak. Yohanes melaporkan perjamuan makan yang dilakukan oleh Yesus itu sebanyak 5.000 orang dengan hanya 2 ikan dan 5 roti jelai. Bahkan masih sisa 12 keranjang lagi. Kemudian yang kedua, perbuatan besar yang dilakukan Yesus yang benar-benar diperhatikan oleh para murid dan orang banyak ketika itu, Yesus berjalan di atas air. Ternyata para murid belum pernah melihat peristiwa ini sebelumnya. Itu sebabnya mereka takut dan terkejut. Mereka menganggap siapa itu Yesus? Mereka menganggap itu bukan Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus mendahului murid-murid itu ke seberang danau tanpa menaiki perahu, tetapi bisa tiba di tepi pantai. Dan sehingga orang bertanya-tanya tentang Yesus. Di mana Yesus? Dan para murid juga heran, kenapa tiba-tiba Yesus bisa tiba di sini? Saudara-saudari, penulis Yohanes melaporkan bahwa ketiga hal tadi bukanlah peristiwa yang lazim, bukanlah peristiwa yang biasa terjadi ketika itu, tetapi itu adalah suatu mukjizat, perbuatan ajaib, tanda dari Yesus yang menyatakan bahwa Yesus yang bersama-sama dengan murid dan orang banyak ketika itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah yang datang dari surga. Tetapi apa yang kita lihat dari nats ini, ternyata dengan ketiga tanda mukjizat itu tidak menjadikan orang banyak itu, bahkan para murid, menjadi percaya. Mereka tidak merasakan itu adalah sebagai tanda kebesaran Tuhan. Ketiga tanda mukjizat itu mereka tidak merasakan dan melihatnya itulah keberadaan Tuhan yang menyatakan dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Perbuatan Yesus tidak membuat mereka menjadi percaya dan betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus. Meskipun Yesus melaporkan bahwa orang banyak dan para murid-murid itu mencari Yesus. Meskipun mereka terus mengikut Yesus, tetapi sebenarnya bukan karena mereka beriman kepada Yesus atau yakin sepenuhnya kepada Yesus, menggantungkan hidupnya 100% kepada Yesus. Tetapi karena mereka merasa bahwa selama bersama Yesus, kebutuhan jasmani mereka tercukupi, mereka kenyang.
mereka hausnya bisa terpuaskan, laparnya bisa tercukupi. Mereka dicukupi makanan dan minuman. Jadi bukan karena beriman kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus secara spontan berkata kepada murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda keberadaanku sebagai Yesus, sebagai Tuhan, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Jadi sangat lahiriah sekali, sangat jasmani sekali. Memang manusiawi sekali yang mendorong orang banyak dan para murid itu mau mengikuti Yesus. Sesungguhnya para murid dan orang banyak mengikuti Yesus bukan karena mereka mengerti tanda mujizat itu sehingga menjadikan mereka percaya bahwa Dia adalah Tuhan, tetapi karena mereka merasa nyaman dan aman bersama Yesus secara jasmani saja, namun rohaninya belumlah sepenuhnya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudari, sering sekali atau banyak sekali orang percaya dan pengikut Yesus hanya ingin mendapatkan pemberian dari Yesus saja. Banyak sekali orang di zaman ini hanya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja, pemberian Tuhan Yesus saja, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus saja. Tetapi sangat sedikit atau bahkan jarang sekali orang yang mengikut Yesus, yang percaya kepadanya karena memang betul-betul ingin mendapatkan Yesus. Atau memakai istilah Yohanes ini, jarang sekali atau sedikit sekali kemungkinan orang mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, ingin memakan Yesus sebagai roti kehidupan ini. Dan inilah kritikan tajam Yesus kepada para murid, supaya jangan motivasi mengikuti Yesus itu karena mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, tetapi tidak beriman kepada Yesus. Jangan hanya takjub saja kepada perbuatan Yesus, jangan hanya sebatas terheran-heran saja kepada perbuatan Yesus, tetapi tidak beriman kepadanya. Hanya dia kenyang saat itu saja, maka secara emosional dia mengikut Yesus, datang kepada Yesus. Tetapi yang terutama adalah karena beriman kepada Yesus dan sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan sumber hidup dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jelas sekali Yesus sangat peduli dengan kebutuhan jasmani orang banyak itu. Kita tidak menyangkal, Yesus tidak mengatakan, dan Yohanes juga tidak mengatakan tidak perlu kebutuhan jasmani. Itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita sangat membutuhkan itu. Dan kalau ada orang mengatakan tidak perlu kebutuhan jasmani, tidak perlu makan dan minum, yang penting mengikuti Yesus, itu juga pernyataan yang salah. Yesus juga sangat peduli dengan kebutuhan jasmani orang banyak, bahkan kita di zaman sekarang ini. Yesus tahu banyak orang banyak itu ketika itu butuh makanan dan butuh minuman. Tetapi Yesus mau supaya orang banyak itu lebih memerlukan Dia yang telah memberi dan mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Tuhan meminta lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dari para orang banyak itu. Jangan hanya karena mereka kenyang, tetapi karena beriman kepada Yesus dan mengakui bahwa Dialah sumber hidup, sumber kehidupan itu. Sebab menerima Yesus dan tinggal bersama Yesus bukan hanya kebutuhan jasmani yang terpenuhi, tetapi kebutuhan rohani kita juga terpuaskan dan kehidupan kekal menjadi milik orang percaya. Jadi kalau kita hanya membutuhkan kebutuhan jasmani, itu hanya masih setengah. Tetapi Tuhan memberikan sepenuhnya, 100%. Menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus, atau beriman kepada Yesus, sama halnya dengan hidupnya, jasmaninya terjamin dan rohaninya juga. Saudara-saudari, dalam ayat 27, Yesus berpesan kepada para murid dan juga kepada kita sekarang ini agar jangan menyusahkan diri hanya untuk mendapatkan kebutuhan jasmani semata yang tidak dapat bertahan lama, tetapi bekerjalah, berjuang untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa dan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Di ayat 27 Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan
materainya. Jadi Yesus mengatakan, jangan kita lebih bersusah-susah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Untuk apa kita menyusahkan diri membutuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada usaha untuk mendapatkan kebutuhan rohani kita, mendapatkan Yesus dalam hidup ini. Apa arti ucapan Yesus ini? Marilah kita mencari Yesus dan mendapatkannya dengan mengandalkan iman kita. Mari kita mencari dan mendapatkan Yesus, sebab Dialah roti kehidupan, Dialah makanan kehidupan, sampai kita dapat memasuki kehidupan yang kekal. Dialah sumber kehidupan kita. Jika pada zaman Yahudi roti menjadi makanan pokok, dan dengan itu Yesus mengidentikan dirinya dengan roti, makanan pokok itu yang sangat dibutuhkan manusia, maka di zaman ini dengan konteks kita sekarang, maka Yesus bagi kita adalah nasi kehidupan, jagung kehidupan, sagu kehidupan, atau singkong kehidupan, makanan pokok kita. Yesus menawarkan dirinya bahwa Dialah makanan pokok kita yang sangat dibutuhkan, melebihi makanan jasmani, melebihi jagung, melebihi roti, melebihi nasi, beras, singkong, dan lain sebagainya. Tetapi dengan memakan roti kehidupan yang adalah diri Kristus, tubuh Kristus, menerima firman-Nya dan menghidupi firman-Nya, maka semua kebutuhan pokok kita bisa terpenuhi. Bila Yesus menawarkan dirinya sebagai roti kehidupan, makanan kehidupan, maka ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, menjadi sekaligus pesan dari khotbah ini kepada kita. Yang pertama, Dialah sumber kehidupan. Artinya, Dialah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dari Dialah segalanya yang ada dari kita ini. Dari Tuhanlah makanan yang kita makan setiap harinya. Dari Dialah minuman yang kita minum setiap harinya. Bahkan segala fasilitas yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah dari Tuhan. Itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah terimakan bumi ini kepada manusia untuk dimiliki dan menjadi hak mutlaknya. Tidak pernah. Tetapi dalam berita penciptaan, Tuhan hanya menugaskan kita untuk memelihara dan mengelola bumi ini untuk kebaikan kita, untuk kita pakai demi kerukunan dan keharmonisan hidup manusia dan ciptaan lainnya. Tuhan adalah sumber kehidupan, artinya sesungguhnya Dia mencukupkan kita atas segala kebutuhan jasmani dan rohani kita. Dialah segalanya bagi kita. Segala yang kita butuhkan dan perlukan ada dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itulah yang kita minta selalu dalam doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya bagi Tuhan, apapun yang kita butuhkan ada di dalamnya. Dan Tuhan tidak pernah memberikan lebih dari porsi yang kita butuhkan, tetapi Dia memberikan pas sesuai dengan kebutuhan kita. Namun tidak dengan sendirinya, tanpa bekerja, tanpa berbuat, dan tanpa berjuang serta bergumul, maka kita akan memperoleh segalanya yang kita butuhkan. Kalaupun Tuhan mengatakan bahwa Dia membutuhi kehidupan kita, Dia memberikan segala apa yang kita butuhkan, tetapi kita masih membutuhkan usaha, bekerja, dan mencari. Sebab Tuhan juga adalah sumber kekuatan. Dia memberi kita kemauan untuk berusaha dan bekerja. Dia juga memberikan semangat, pikiran, dan akal budi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Persoalannya, seberapa tekun kita melakukannya. Bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai respon kita akan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan, bukan saja kehidupan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani kita. Oleh sebab itu, bukan hanya ketika kita lapar, ketika kita haus secara jasmani, kita datang kepadanya, tetapi ketika kebutuhan rohani kita juga lapar dan haus. Ketika hidup terasa hampa, perjalanan terasa gersam dan putus harapan, maka Yesus sanggup memuaskan kita. Yesus adalah jawaban pergumulan hidup kita. Ketika Yesus menawarkan bahwa Dialah sumber kehidupan, hal ini menjaminkan hidup kita bahwa hanya Dialah yang sanggup dan setia memelihara kehidupan umatnya di dunia ini hingga kita memasuki kehidupan yang kekal yang Ia janjikan kepada kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dialah sumber kehidupan,
hal ini mau mengatakan bahwa dialah juga kekuatan kita, bahwa dialah juga daya kita. Sama halnya ketika kita makan, maka akan muncul kekuatan baru, maka akan muncul energi baru dan semangat baru. Jika kita memiliki Yesus, memakan tubuh Yesus sebagai makanan rohani, maka kita akan memiliki kekuatan baru, semangat hidup baru, bahkan jaminan serta pengharapan yang akan membawa kita memasuki kehidupan surgawi. Mengapa banyak orang Kristen yang lesu? Mengapa banyak orang Kristen yang kurang bersemangat, kurang energik menyalurkan kasih Kristus, dan tidak berdaya menghadapi cobaan dunia dan mengatasi persoalan hidup rumah tangganya, pekerjaannya, dan persekutuannya? Dapat dipastikan karena tidak cukup atau kurang banyak mengkonsumsi makanan roti kehidupan, kurang sering minum air kehidupan, kurang sering bersama berjumpa dengan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan rohani kita? Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Mari kita bersama-sama memakai waktu sebaik mungkin untuk berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Dia melalui doa, mengerti maksud Tuhan lewat firman-Nya, dan berbuat sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan bagi kita. Dengan demikianlah kita telah memiliki dan memakan tubuh Yesus sebagai makanan kehidupan kita. Yang kedua, bila Yesus rela memberikan dirinya menjadi makanan kehidupan kita, hal ini juga mengingatkan setiap umat Tuhan agar mau menyerahkan dirinya, hidupnya kepada orang lain, kepada sesamanya. Dalam artian, umat Tuhan tidak baik hidup untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga memperhatikan kehidupan orang lain, peduli kepada kesulitan orang lain dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minumannya. Bila Yesus rela menjadikan dirinya menjadi sumber kehidupan kita, maka kita juga harus merelakan diri kita, hidup kita menjadi sumber kebaikan, sumber keadilan dan kebenaran, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan sumber sukacita bagi sesama kita yang menderita, yang sakit, yang lemah, yang sangat membutuhkan uluran tangan umat Tuhan, uluran tangan kita. Yesus telah menawarkan dirinya menjadi untuk dinikmati orang, untuk dipakai orang, untuk dipergunakan orang. Sama halnya juga umat Kristen, umat percaya harus merelakan dirinya dinikmati oleh orang lain, dipakai oleh orang lain, dipergunakan oleh orang lain, dalam arti kita menjadi pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan kita. Itulah yang dilakukan Yesus bagi dunia ini. Yesus rela mati demi kebaikan dan masa depan umatnya. Dan perjamuan kudus adalah bukti bahwa Yesuslah roti, makanan, dan minuman kehidupan kita. Setiap kali kita memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus, saat itulah kita menerima kekuatan baru dan harapan baru. Karena tubuh dan darah Kristus yang kita makan dan minum adalah tanda pendamaian bagi kita. Oleh sebab itu kita harus merasakan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, maka hati kita harus damai. Karena kita sudah diperdamaikan. Pengampunan dosa ada di dalam kita, dan janji kehidupan kekal Tuhan peruntukkan bagi kita. Bahkan setiap kali kita berhubungan dengan Kristus dalam hidup sehari-hari melalui doa, firman, dan tindakan kasih, saat itulah Yesus menjadikan dirinya menjadi roti kehidupan untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Karena Yesus tahu kita membutuhkan tenaga, energi yang ekstra untuk menghadapi pergumulan dunia ini, di rumah tangga, di pekerjaan, dan di persekutuan kita. Tuhan sangat paham sekali bahwa kita tidak bisa tidak untuk memakan tubuhnya, sebab dialah kekuatan hidup kita secara rohani. Semakin sering kita menikmati Kristus, memakan tubuh Kristus, maka kita akan semakin kuat, semakin tangguh, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat dan cobaan hidup ini. Dan yang terakhir, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada dunia bahwa dialah roti kehidupan, hal ini juga meyakinkan iman kita bahwa tidak seorang pun manusia di dunia ini yang sanggup memberikan apa yang Tuhan berikan. Tidak seorang pun
manusia di dunia ini yang sanggup menunjukkan perbuatan besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus menyatakan mematahkan pemahaman para murid yang mengatakan bahwa Musa lah yang memberikan mereka makan manna dari surga. Para murid mengatakan bahwa Musa lah yang memberikan makanan dari surga itu kepada nenek moyang mereka di padang gurun. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan manna dari surga untuk kebutuhan nenek moyang mereka ketika itu. Bukan Musa, tetapi Allah lah yang memberikan. Sesungguhnya Allah lah yang memelihara hidup kita. Dialah yang peduli dengan kita. Dunia dan segala kuasa kemuliaannya sesungguhnya tidak sanggup memberikan kekuasaan jasmani dan rohani bagi kita. Tidak ada yang sanggup. Belum pernah kita menjumpai orang semakin dia memiliki dunia ini maka jiwanya semakin dipuaskan, semakin aman dan tentram. Tidak. Justru pengalaman hidup manusia semakin dia memiliki banyak dari dunia ini maka kekhawatirannya pun semakin banyak pula. Kekhawatirannya pun semakin sering pula. Ini membuktikan bahwa dunia ini tidak pernah bisa memberikan seperti apa yang ditawarkan oleh Yesus. Justru godaan dan tawaran dunia ini semakin membuat kita jauh dari sumber kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika Yesus adalah sumber kehidupan kita, apakah kita mau mencari dan bersandar kepada sumber lain? Bila pada minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya dan pada khotbah-khotbah sebelumnya kita mendengar bahwa Yesuslah sumber kehidupan dan yang betul-betul telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, apakah kita mau bersandar dan mencari-cari kehidupan yang lain? Umat yang senantiasa bersandar dan sujud memohon kepada Yesus Kristus sebagai roti kehidupan, maka ia akan selalu berseru setiap saat kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kami roti senantiasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kami. Yang terakhir sekali kepada para calon sintua yang telah memperkenalkan dirinya, Yesus menawarkan bahwa dialah roti kehidupan. Bersama Yesus, saudara berempat dan keluarga tidak usah takut. Yesus tinggal di dalam kita, itu berarti kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan. Mungkin ketika para sintua, para majelis datang ke rumah kita dan para jemaat di WIB kita masing-masing mengunjung kita, banyak sekali alasan, 1000 macam alasan bagi kita. Dan yang sering adalah belum sanggup, belum bisa, sangat berat sekali. Tetapi menerima Yesus, memakan roti kehidupan, sesungguhnya Yesus memampukan kita. Tidak ada orang yang sanggup, tidak ada orang yang mampu dari dirinya sendiri, apalagi untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Terimalah Yesus dan tuluslah menerima tugas pelayanan itu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Yesus, sebagai roti kehidupan kami. Berilah kami Tuhan roti kehidupan itu. Berikan kami Tuhan air kehidupan itu, agar kami memiliki kekuatan, agar kami memiliki energi dan semangat baru. Bahkan kami boleh bersuka cita menjalani kehidupan ini, karena kami memiliki kekuatan dan sanggup mematahkan godaan dan cobaan iblis. Bapa di surga, berkati kami seluruhnya Tuhan, yang telah mendapatkan firman-Mu, yang telah mendapatkan roti kehidupan itu, agar kami membawanya ke dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam persekutuan kami, dan dalam aktivitas kami sehari-hari. Sehingga setiap kami berjalan, berinteraksi, kami senantiasa menikmati roti kehidupan dan bersama Kristus, berjumpa dengan Kristus, agar iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat dan semakin tangguh, sehingga perangai kami, kehidupan kami berbeda dari dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.